Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Ngobrol, podcast terbaik. Ya, bersama saya Fahmi Nur Caksono yang akan menemani sahabat Bawaslu pada sore hari ini. Podcast sore hari ini cukup spesial karena diadakan di bulan Ramadan, yaitu podcast Ngabuburit Pengawasan, yaitu podcast yang menemani sahabat Bawaslu menjelang berbuka puasa. Bahwa ketika kita berpuasa bukan menjadi penghalang untuk kita bermalas-malasan, melainkan menjadi ladang untuk kita semakin semangat dalam melakukan kegiatan, karena tentunya insya Allah menjalankan puasa serta menjalankan kegiatan pada bulan Ramadan akan membawa keberkahan dan pahala, amin. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu diselesaikan, bagaimana hukum bekerja menjaga fairness demokrasi, dan bagaimana nilai Ramadan seharusnya menjadi ruh dalam setiap proses keadilan pemilu. Seperti puasa yang mengajarkan kita untuk tidak mengambil yang bukan hak, penyelesaian sengketa pemilu hadir untuk memastikan tak ada hak yang dirampas oleh keputusan yang keliru. Karena demokrasi yang kuat lahir dari proses yang jujur dan bermartabat. Tentu sore hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Suharso Agung Basuki, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Bagaimana Pak Kodim kabarnya? Baik. Berpuasa Pak Kodim hari ini? Puasa kedua ya. Ya Pak Kodim, sore hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kalau kita ketahui Pak Kodim bahwa di Bawaslu itu sendiri ada 3 fungsi utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Yang dimana di dalam penindakan itu ada namanya penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Nah, terkhusus untuk sore hari ini kita akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, mungkin bisa dikatakan ya, mungkin Pak Kodim, Pak Agung di Bawaslu Kabupaten Banyumas bisa dikatakan sebagai PIC ketika ada permohonan penyelesaian sengketa itu masuk. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Kodim, sebenarnya apa sih penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri yang menjadi salah satu kewenangan Bawaslu itu sendiri? Monggo Pak Kodim bisa dijelaskan Pak Kodim. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Bawaslu. Terima kasih pada acara kesempatan sore hari ini kita ngabuburit untuk membahas soal tahapan-tahapan yang ada di Bawaslu pada puasa hari ketiga ya. Betul. Kedua. Iya. Hari ini kita walaupun dalam suasana menunggu ya, itu pulang sebentar lagi, ini kurang berapa menit ya, 20 menit lagi kita berbuka puasa. Mudah-mudahan dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini dapat menambah wawasan para sahabat Bawaslu. Amin. Sahabat Bawaslu, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa sengketa pemilu itu terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Dalam konteks penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum itu struktur organisasinya menurut undang-undang ada KPU RI, KPU Provinsi, kemudian KPU Kabupaten. Demikian juga di Bawaslu ada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten. Nah, kenapa terjadi sengketa pemilu? Karena peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan atau gabungan partai politik. Nah, perseorangan untuk memilih anggota DPD ya, Dewan Pendidikan. Nah, sengketa pemilu terjadi karena ketika ada hak yang dirugikan atau peserta pemilu merasa dirugikan oleh apa? Oleh sebuah keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, konteksnya pada hari ini ketika kita adalah Bawaslu Kabupaten Banyumas, maka sengketa pemilu dimohonkan oleh peserta pemilu yang haknya merasa dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Dan itu tentu saja peserta pemilu itu pasti ya Mas Fahmi melaporkan ke Bawaslu karena kita adalah unsur pengawas pemilu.
Demikian. Siap. Terima kasih Pak Kodir. Cukup menarik juga ya terkait ketika tadi Pak Kodir menjelaskan apa itu sengketa proses pemilu yang dimana mungkin kalau kita gambarkan secara umum mungkin upaya hukum ya yang Ya. bisa dilakukan oleh calon peserta pemilu ya baik dari partai politik maupun calon Nah, perseorangan untuk memperoleh haknya ketika haknya merasa dirugikan secara ya, langsung. ini kan peserta pemilu itu kan sudah kalau tahapan pemilu itu kan 20 bulan sebelum pemilihan ya. Nah, kita tidak mau mengarah ke sana. Jadi ketika peserta pemilu itu sudah mensosialisasikan berdarah-darah untuk agar dia bisa dipilih, tetapi ketika ada keputusan KPU yang merasa dirugikan, misalnya soal merasa dirugikan ini ada kan di tahapan itu ketika konteksnya di pemilihan itu kan ketika peserta pemilu merasa dirugikan hak suaranya, hak pilihnya. Nah, ketika apa itu si peserta A dapat sekian, peserta B dapat sekian, dan merasa peserta A itu ketika apa itu dalam rekapitulasi suara saya merasa lebih banyak kan, itu merasa dirugikan kan, tetapi ya itu ketika peserta pemilu merasa dirugikan rekapitulasi pemilihannya, mereka melapor ke Bawaslu dan Bawaslu menindaklanjuti ke KPU. Nah itu sebetulnya hak dan haknya peserta pemilu, dan sebetulnya kan konteksnya itu adalah bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik dan lancar, jujur dan adil. Gitu. Siap. Ya. Nah tadi kan sudah dijelaskan nih sama Pak Kodir terkait apa itu penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, tentu kan pasti ada tahapan-tahapan. Nah, mungkin dari sahabat Bawaslu nanti yang nonton di podcast Ngabuburit Pengawasan ingin tahu sebenarnya tahapan-tahapan apa saja sih yang harus dilalui ketika permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu itu masuk ke Bawaslu Kabupaten Banyumas atau mungkin Bawaslu seluruh Indonesia seperti Ya. itu. Nah, Oke, kita melokalisir saja kita ke Kabupaten Banyumas ya. Kabupaten Banyumas itu ada 27 kecamatan ya, ada 331 desa ya. Jumlah pemilih kemarin kurang lebih 1.131 jumlah pemilih. Dan ada 18 partai yang ikut kontestasi kemarin. Nah, ini kita tidak menyentuh ke sana, tetapi mungkin ada sahabat bahwa kenapa bagaimana sih harus ketika merasa ada yang dirugikan itu ya, dan lapornya ke Bawaslu. Nah, itu kan tahapan-tahapannya adalah ketika ada peserta pemilu yang merasa dirugikan yang akibat keputusan dari KPU Kabupaten Banyumas, maka dia melapor ke Bawaslu. Nah, Bawaslu kemudian kan ada helpdesk itu ya di depan ya, bukan helpdesk di depan. Itu yang piket itu ada di sana, ada yang anak cantik itu di sana, yang ada Mbak Rizka, ada Mbak XT, itu anak-anak cantik tuh yang masih lajang ya Mas, masih mungkin ya, bisa bagi yang belum punya pacar boleh nanti ke sana lah. Itu kan adalah bagaimana helpdesk yang di sana untuk proses sengketa itu dia menerima permohonan, ya kan? Permohonan dari pihak yang merasa dirugikan. Nah, bentuknya apa ya? Tentu saja ada barang-barang bukti. Kemudian setelah itu Bawaslu akan memeriksa permohonan, ya. Benar nggak yang dimohonkan itu. Kemudian, nah ini Mas, kalau konteks sengketa itu apa ya? Secara manusiawi, secara moral itu jangan sampai terjadi hal-hal sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, akhirnya kita nanti ada juga aturan-aturannya adalah yang memediasi ya. Nah, itu nanti arahnya ke sana. Nah, itu kemudian setelah menerima permohonan, setelah melihat pemeriksaan permohonan, SOP-nya Bawaslu akan mempertemukan ya para pihak yang bersengketa, ya, ditemukan. Kemudian setelah itu kan Bawaslu memeriksa bukti BB, barang buktinya itu, angka-angkanya itu apa saja, kronologisnya, dan kemudian kita berlima
Nah, itu pimpinan itu di Bawaslu itu ada ketua, anggotanya ada 5 anggota ya. Ketua, kemudian kita ada namanya pleno, rapat pleno. Karena keputusan tertinggi adalah pleno. Maka ketika semua barang-barang itu sudah kita sampaikan dan PIC-nya itu tentu saja di Divisi Hukum dan Sengketa, kita adakan pleno. Kemudian ketika ada pleno itu kita memutus. Nah, memutus dalam situasi ketika itu lanjut aja lah, ketika kita sudah ketemu dengan para pihak berperkara ya. Kemudian kita pihak berperkara itu Bawaslu menawarkan langkah-langkah bagaimana memediasi para pihak yang berperkara itu. Nah, para pihak yang berperkara di mediasi itu tentu saja kita ada SOP-nya, ada tingkatan-tingkatannya dan mediator. Nah, mediator itu paling tidak bertiga. Alhamdulillah kita berlima sudah punya sertifikat mediator. Nah, kamu mau ikut nggak mediator? Ya, nanti Itu kalau mahal ada. tapi harganya ya. Kita memediasi para pihak yang berperkara. Ya. Nah, ini kalau dalam konteksnya berpuasa itu ya. Oke. Nah, berpuasa kan itu kita melaksanakan pertobatan ya. Menjadi berpuasa itu bagaimana kita mengenal diri kita dan kita mendekatkan kepada Tuhan. Nah, kami ketika kita dalam konteksnya kalau ada mediasi ketika saatnya Ramadan, puasa Ramadan, kita berharap kan ada apa ya, orang-orang yang merasa kesabarannya ya kan dapat pikiran-pikiran yang jernih gitu kan. Itu menjadi ketika mediator akan selalu menanyakan hak kewajibannya para yang dirugikan dan yang membuat keputusan selalu sama, dan itu dilakukan dalam ruang terbuka ya, ruang terbuka. Tapi kalau pas mediasi itu kita lakukan dalam terbuka tapi tertutup karena kan mediasi kan gitu. Nah, itu kalau para pihak itu sudah merasakan bahwa ketika hal-hal yang dimediasikan itu merasa cukup, merasa pas, merasa bahwa saya sudah paham lah. Mediasi itu kan menjelaskan ini kesalahannya, ini kekurangannya kan gitu kan. Yeah. Jadi ketika di mediasi itu para pihak saling menyadari, saling menghargai bahwa apa yang dia mohonkan, apa yang dia putuskan, oh ternyata yang diputuskan ternyata keliru, teman apa yang dimohonkan ternyata keliru, maka akan menjadi sebuah kesepakatan. Mediasi kata kuncinya harus ada sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun juga ya, dari kesadaran masing-masing. Nah, ketika orang yang berpuasa kan tidak marah-marah, kalau marah-marah kan batal ya kan, marah-marah. Dan ketika mediasi kan tidak ada minum, tidak boleh ngerokok, tidak boleh bawa senjata tajam, ya kan? Jadi ketika mediasi terjadi, mereka sudah saling menerima sebuah kesepakatan bahwa oh ya sudah, saya menerima mediasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas atas persoalan yang saya terima karena saya merasa dirugikan. Nah, itu. Ketika dia yang pihak dirugikan merasa itu dapat menerima, lalu kita buat surat kesepakatan, kita buat berita acara. Itu harus dibuat kesepakatan. Mediasi harus ada kesepakatan, baik kesepakatan sepakat atau tidak. Nah, itu. Nanti kalau para pihak yang menerima merasa dirugikan itu sepakat, kita buat kesepakatan juga. Nah, kalau tidak sepakat, ya kita buat kesepakatan pihak-pihak juga. Nah, kalau mediasi itu tidak disepakati oleh kedua pihak, nah ini lebih kepada kita akan menggunakan hukum acara yaitu adjudikasi. Nah, kami berharap sih ya tidak bisa ya berharap ya, karena orang dirugikan kan apapun bentuknya kan harus segala upaya ya harus dilakukan kan ya. Jadi tapi kita sebagai Bawaslu juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh bahwa kita tadi Mas Fahmi menyampaikan dalam pembukaannya bahwa haknya harus kita kawal, kewajibannya juga harus kita kawal. Jadi Bawaslu juga harus
netral juga yo oke, mari kita lanjutkan. Kalau Bapak saudara tidak menerima kesepakatan dalam mediasi ini, mediator sudah biasanya itu 3 hari ya mediasi itu ya, karena kita mendengarkan para pihak. Lalu kalau yang merasa dirugikan tidak puas dan yang dilaporkan tidak puas, ya kita lanjutkan ke adjudikasi, gitu Mas. Siap. Dari penjelasan Pak Kodir sendiri, berarti kalau kita melihat tahapan-tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu, berarti kan dari permohonan itu masuk ke Bawaslu Kabupaten Banyumas, kemudian nanti dari Bawaslu memeriksa syarat-syarat permohonan. Ya, kan harus kita teliti, benar nggak sih? Nah, Ya. kemudian mempertemukan para pihak, Oke. ya kan? Para pihak untuk kemudian kalau sudah kita putus. Nah, memutuskan para pihak itu yang tadi kita sebut namanya mediasi. Berarti kan Diselesaikan dengan musyawarah mufakat, kan gitu kan? ya, berarti kan setelah permohonan itu masuk diperiksa ternyata memenuhi syarat, berarti kan masuk ke tahapan mediasi. Nah, mediasi Nah, ya. nanti di mediasi ini bisa sepakat atau tidak sepakat. Apabila tidak sepakat, nanti lanjut ke adjudikasi. Ya, Cukup menarik nih ketika kita membahas penyelesaian sengketa proses yang dimana di dalamnya itu ada namanya mediasi dan adjudikasi. Yang kalau sahabat Bawaslu tahu, di pengadilan kan ada yang namanya litigasi dan non litigasi. Dari mana litigasi melalui jalur pengadilan, non litigasi melalui jalur mediasi. Atau mungkin kalau di berita-berita sekarang lebih banyak terdengar itu RJ ya, restoratif justice, yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya, Itu kan mungkin lebih mirip seperti mediasi. ya, itu ya sebetulnya kan bagaimana memutus yang terbaik lah. Iya. Ya RJ itu kan begitu. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit Pak Kodir, mediasi itu dan adjudikasi itu apa ya Pak Kodir? Semuanya secara aturan atau secara ininya. Nah, mediasi itu kan biasanya tujuannya kan untuk mempertemukan para pihak, ya, mempertemukan para pihak, kemudian bagaimana kita menggali sejauh mana pelapor ini merasa dirugikan, nah, kan gitu kan? Ini di konteksnya mediasi ya. Nah, bagaimana pelapor ini merasa dirugikan. Nah, biasanya pelapor kan membawa barang bukti, apa yang tadi sudah kita periksa, sudah kita itu, kemudian juga pelapor juga bisa membawa orang staf ahlinya lah gitu ya. Nah, itu yang dimediasi kan peserta pemilu, ya toh, partai politik atau calon atau bakal calon. Yang kemudian penyelenggara pemilu tentu saja ini KPU, ya kan? Dan jajarannya. Bisa dari ketua KPU, bisa KPU, komisioner KPU, bisa PPK kecamatan, bisa PPS, bisa KPPS. Nah, itu kita untuk kita panggil untuk sebagai saksi kan gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan hasil mediasi jika mencapai kesepakatan itu dituangkan dalam kesepakatan, gitu kan? Artinya bahwa mediator itu prosesnya itu sudah menggali secara menyeluruh dari sebuah keputusan, dari sebuah merasa yang dirugikan, itu sudah digali secara menyeluruh, kemudian dianalisa, kemudian diplenokan, dan hasilnya sebetulnya pleno itu hanya menguatkan apakah para pihak itu merasa merasa sudah puas kan, puas atau tidak. Nah, itu kita pleno ternyata mereka bisa dimediasi, artinya ada kedamaian, arahnya kan kedamaian itu ya, unsur damai. Kalau tidak, ini tidak bisa, ternyata tidak bisa damai, dilanjut proses hukumnya, ya kita lanjut ke adjudikasi. Gitu jika tidak tercapai. Siap. Ya. Berarti kan kalau kita lihat, berarti mediasi ini kan mempertemukan kedua langkah pihak. Langkah awal agar tidak terjadi proses hukum selanjutnya. Nah, artinya bahwa mediasi ini mencari benang merah, jalan yang terbaik, kesepakatan bersama antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan menjadi, karena kan masih kekeh itu, masih kekeh.
masih kekeh dan ujung-ujungnya itu kalau dalam proses tahapan ya. Tapi kalau prosesnya nanti ke masalah hasil, palu gada yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Nah ini maka tahapan-tahapan ini kan Bawaslu masih bisa berperan. Berarti kalau mediasi itu berarti sifatnya tertutup ya Pak Kodir? Ya tentu. Kalau adjudikasi berarti terbuka bisa disaksikan banyak oleh orang. masyarakat. Oke, sip. Menarik juga sih ketika kita membahas terkait mediasi dan adjudikasi ya, karena itu kan kalau biasanya rata-rata di pengadilan atau itu kan menjadi sebuah unsur yang terpisah ya. Tapi kalau di Bawaslu itu sendiri, ketika kita mau masuk ke tahap adjudikasi yaitu persidangan, mau nggak mau kita harus melewati yang namanya mediasi kan. Kita harus mediasi dulu. Gak mungkin langsung adjudikasi, nanti kita salah. Nah, itu menjadi salah satu hal yang menarik di dalam penyelesaian sengketa prosesnya, karena mau nggak mau kita nggak bisa langsung adjudikasi, betul kan? Harus ada mediasi, harus mempertemukan, harus ya mau sepakat atau tidak sepakat gitu. Ya, makanya ya apa ya, syukur-syukur dalam proses tahapan mediasi mereka sudah sepakat. Kalau tidak sepakat, ya akhirnya ya apa ya, mediasi itu hasilnya mengikat. Ya. Nanti adjudikasi pun hasilnya mengikat juga kan gitu. Siap. Nah, mungkin tadi kan sudah ada pembahasan nih Pak Kodir terkait dengan apa itu penyelesaian sengketa proses, bagaimana tahapan yang dilalui, maupun apa itu mediasi maupun adjudikasi. Sebenarnya tujuan utamanya adanya penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri yang menjadi salah satu kewenangan Bawaslu apa itu Pak Kodir? Jadi tujuan dari sengketa proses itu adalah bagaimana Bawaslu memperjuangkan hak ya bagi merasa yang dirugikan untuk sesuai dengan apa ya teknik regulasinya gitu ya. Jadi bagaimana ya kita kan tidak boleh menolak, laporan kan tidak boleh ditolak, dan apakah laporan apakah sudah itu kan tahapan-tahapannya, laporan itu apakah diregister atau tidak kan juga ada tahapan-tahapannya. Nah kalau sudah diregister itu artinya bahwa kita tahapan-tahapan baik mediasi maupun adjudikasi itu sudah akan dilaksanakan. Jadi tujuannya adalah baik mediasi maupun adjudikasi adalah bagaimana kita memperlihatkan kepada pihak yang berperkara ini loh akhirnya sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas kan gitu. Nah, kalau kita melangkah ke adjudikasi itu ya kita seperti itu Mas, seperti kita hukum acara kan, seperti di pengadilan. Nah itu memang adjudikasi itu memang di pengadilan, di Bawaslu kita memang sudah ada ruangannya yang di atas itu ya, ya settingannya seperti kita ada di pengadilan, ada majelis, ada sekretaris, ada notulensi gitu ada ya itu ada seperti itu. Siap. Itu baik Pak Kodir, cukup menarik juga pembahasan ini. Mungkin terakhir ya Pak Kodir, ada nggak pengalaman yang Pak Kodir pernah lalui terkait dengan penyelesaian sengketa? Mungkin kan Pak Kodir ini kan sebelumnya di KPU nih, di KPU Kabupaten Banyumas, mungkin pernah jadi pelapor ini di penyelesaian sengketa proses atau mungkin di Bawaslu itu sendiri gitu Pak Kodir. Baik, terima kasih. Saya sendiri juga pernah mengalami sidang adjudikasi ya. Jadi ketika yang namanya sidang ya, ya enak tidak enak walaupun temannya tidak enak gitu loh. Jadi kan pernah kita beracara ya dengan Bawaslu waktu itu. Jadi kita sidangnya di pengadilan negeri. Nah, kita sebagai tersangka memang tersangka kayak gitu ya, memang tidak enak duduk di kursi ya, duduk di kursi pesakitan ya memang kita harus ya bukan untung ya, memang harus seperti itu kan gitu. Kita barang buktinya ada bahwa di majelis kita ya memanggil teman-teman ketua baik anggota baru yang mulia yang terusnya gitu ya begitu. Nah itu jadi memang apa ya sangat ya karena undang-undang dibentuk demikian ya memang kalau ada ya SOP-nya harus seperti itu untuk menentukan demokrasi yang baik terbenar. Nah kalau kemarin waktu pemilu 2024 ya, tapi untuk 2024 kan kita juga ada ada laporan itu, ada laporan soal
eh, sengketa partai politik ya, tapi itu internal, Oke. interpartai politik untuk anggota dewan di Kabupaten Banyumas ya, Partai Demokrat ya, kita sengketa. Tapi itu eh, karena itu sengketanya itu soal hasil, soal hasil suara, maka yang memutus adalah Mahkamah Konstitusi. Oh, Ya siap. gitu. Ini pengalaman-pengalaman ini menjadi berharga ya buat kita dan para sahabat Bawaslu. Tentu saja kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam tanda petik ya ditinggal. Waktu penyelenggaraan pemilu ya, mari kita lapor ke Bawaslu. Kan kita sudah ada sigap lapor ya Mas? Yes, Ada kan? SIPS. SIPS. Nah kita siap menerima itu. Siap. Itu. Baik, terima kasih Pak Kodir buat penjelasannya terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada closing statement dari Pak Kodir terkait penyelesaian sengketa proses, terus kemudian di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baik, terima kasih. Apapun bentuknya, demokrasi memang harus ada dalam tanda petik, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan ya. Kalau yang diperjuangkan adalah di sana para peserta pemilu, kalau di sini kita adalah para penyelenggara pemilu. Jadi dalam mumpung mengingatkan ketika benih yang baik, moral yang baik dalam puasa yang sungguh-sungguh tulus dan menyadari apa hakikat puasa itu, kita akan menjadi orang yang bijak. Tetapi tentu saja ini tidak bisa dikaitkan dengan konteks politik ya. Politik itu kan beda jauh. Tetapi ketika ini dalam hal yang puasa ini mari kita bulan suci ini kita sungguh-sungguh menjadi umat yang baik ya. Kalau kita menjadi umat yang baik, puasa kita yang baik, insya Allah segala tingkah laku kita juga baik. Demikian juga dengan tingkah laku politik kita ya. Ini harapan loh ya. Harapan. Jadi orang menjadi akan bijak. Oh ya sudahlah. Kalau media oh ya sudahlah gitu. Ya sudahlah itu ya harus tulus juga kan gitu. Karena kalau kita pasti kan penyelenggara itu pasti punya itu Mas, punya data. Kita ngomong kan by data, tidak ngomong sembarangan begitu. Jadi mari kita dalam situasi Ramadan ini sungguh-sungguh kita menyiapkan politik kita yang baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kodir atas closing statement-nya yang luar biasa yang membawa keberkahan dan kecerahan di bulan Ramadan ini. Ya, demikian sahabat Bawaslu podcast pada sore hari ini terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Semoga sahabat Bawaslu yang menonton podcast Bawor ini dapat mengambil ilmunya dan bisa memahami mungkin secara umum bagaimana kewenangan Bawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Demikian dari saya untuk podcast pada sore hari ini. Bagi sahabat Bawaslu yang ingin update kegiatan Bawaslu maupun program-program kerja Bawaslu itu sendiri maupun terkait dengan hukum, bisa follow dan mengikuti akun media sosial Bawaslu baik di YouTube, di Instagram, di Facebook maupun media sosial lainnya. Demikian dari saya dan terima kasih sekali lagi Pak Kodir atas ilmu yang telah diberikan di bulan suci Ramadan ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.